Sekarang kita menentukan pesan dalam cerita ya. Inti cerita dalam buku sastra yaitu ada mengenai tokoh, peristiwa, inti cerita. Inti cerita ini sering juga disebut dengan tema. Ya, inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Jadi inti cerita itu sama dengan tema. Nah, menentukan pesan moral dari suatu cerita dapat kita tentukan pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita. Tersirat, tidak langsung dia. Ya, kalau langsung nggak usah berulang-ulang. Tapi kalau dia tersirat, nah bagaimana cara menentukannya? 1. Membaca cerita dengan cermat. 2. Mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. 3. Membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, dan pesan. Bagaimana menyampaikan pendapat tentang suatu cerita? Hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat yaitu memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Ya, itulah dia menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Nah, bagaimana memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita? Pesan moral itu merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat kita ikuti dia, dapat kita contoh. Contoh kemarin itu kita sudah mengenai cerita mengenai Pak Kadir. Itu sudah kita bahas. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sawah yang tidak terlalu luas. Namun berkat kerja kerasnya hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Nah, suatu ketika wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengalami kesulitan yang dihadapinya. Ini sudah ada kita bahas ini di buku pena, cerita Pak Kadir ya. Jadi dari sini sudah tahu kita siapa aja tokohnya. Ya, tokoh cerita pada cerita Pak Kadir. Ya, tokohnya sudah kita dapat, yaitu tokohnya itu ada Pak Kadir dan para petani lainnya. Peristiwa terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Nah, inti ceritanya itu Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, pesan moralnya juga bisa kita ambil dari cerita Pak Kadir tadi, ya. Dari cerita Pak Kadir itu bisa kita ambil pesan moral yang mau disampaikan. Jadi pesan moral pada cerita tersebut, setiap masalah yang harus kita hadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Kalimat yang menunjukkan pesan moral dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengalami kesulitan yang dihadapi. Jadi itu pesan moralnya. Setiap masalah harus kita hadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Nah, contoh memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral yang ditulis sudah sesuai dengan isi cerita. Jadi menurut saya teks tersebut mengandung pesan moral agar menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah yang terjadi. Demikianlah contoh menentukan pesan moral.